dari Vicentia Meli lewat chat ya. Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi kebangsaan kita sebagai zaman milenial dengan semakin maraknya kemajuan teknologi dan untuk menghindari konflik kebangsaan dengan keberagaman ras dan budaya, atau bahkan bisa kita wariskan rasa kesatuan nasionalis dan kebangsaan ini ke generasi selanjutnya. Oke, silakan untuk Mbak Inaya atau Bante terlebih dahulu yang menjawab. Ya, Dari Bante dulu mungkin ya. Sebentar, saya masih baca, mungkin boleh Bante dulu. Ya. Monggo Bante, ini saya masih baca. Ya, silakan Bante. Cara menjaga konsistensi. Tadi di depan kan saya sudah mengatakan, Betul. negara itu akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Nah, makanya sejarah itu penting. Dan sudah terbukti teruji. Di belahan dunia ini ada beberapa peradaban yang umurnya sudah ribuan tahun bertahan. Tidak pernah putus, tidak pernah ganti, tidak pernah hilang. Dari mana? Dari kuatnya merawat sejarah. Sejarah diajarkan secara turut-runtut kepada generasi secara turun-temurun. Yang baik dikatakan baik, yang tidak baik juga dikatakan baik. Yang baik menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Yang tidak baik itu menjadi evaluasi, menjadi pelajaran agar tidak diulangi lagi. Tapi memang materi sejarah ini paling tidak menarik. Coba antara para kuliawan ini berapa banyak yang mengambil jurusan sejarah? Ya dah? Makanya nggak masuk hitungan ya. Saya ngambil Bante. Nah itu makanya beda toh modelnya. Nah, mereka dari sejarah. Nah karena itulah negara-negara atau sebuah peradaban atau bangsa-bangsa mengingat sejarah begitu penting tetapi tidak menarik, maka agar sejarah itu tetap menarik, caranya mengajarkan kepada generasi dikonvert menjadi seni, seni sastra, seni tari, seni budaya, seni pahat, seni ukir, seni drama. Nah, coba di India ada seni drama yang berseri-seri. Di Jepang ada, di Korea ada, di Cina banyak. Siapa tahu yang tidak kenal dengan cerita serial drama di Cina yang namanya Sun Gokong atau Kera Sakti? Itu sebenarnya kan cara mengajar sejarah. Nah makanya sejarah yang dikonvert menjadi seni drama menjadi pertunjukan umum. Yang dikonvert menjadi seni sastra jadi novel. Novel banyak yang cerita sejarah. Enak dibaca, renyah, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Tapi itu mendidik. Baca novelnya Romo Mangun, misalnya Burung-burung berkicau. Burung manyar. Tidak, burung manyar ya. Ya, wi mesti moto tenan nek ngono, ngetes ae. Abang sekarang ini kan podo gitu. Dulu kita ujian itu punya kewajiban membaca buku. Buku ini berapa, buku ini berapa, buku ini berapa gitu. Dan itu diserap sebagai ilmu, bukan siapa penulisnya, tapi ilmunya gitu. Karena saya juga pernah membaca satu buku tulisan abad ke-16 atau 17, abad ke-17. Bunyinya begini, kalau manusia pengen pinter, dunia pengen maju, Tuhan harus dibunuh. Dan saya yang membunuh Tuhan, itu kata dia. Itu ada satu buku. Nah, mungkin In bisa mengingatkan saya. Itu tulisannya, kalau tidak salah, Friedrich Nietzsche. Ya. Betul? Manusia. Kalau manusia pengen pinter, dunia pengen maju, Tuhan harus dibunuh. Lah sementara yang lain mengusung Tuhan, apa enggak sih? Hipotesis itu. Tapi ketika dia ditangkap dan dipenjara, dia nggak apa-apa. Buku saya sekarang ditolak. Tapi tunggu 200 tahun yang akan datang,
buku saya ini akan dibaca banyak orang dan baru bisa dimengerti. Gitu orang berkaya ini. Nggak semua instan. Memang mie itu instan. Tapi kalau ilmu itu nggak ada yang instan. Proses bertahap. Nah, proses kan? Ya. Nah, jadi itu cara mengajar sejarah. Dulu kita juga punya cara mengajar sejarah seperti itu. Seperti pertunjukan ludruk di Jombang, itu di negerinya Mbak Inwi. Ono sing pertunjukan panggung sing jenenge ludruk. Nah, tempat saya ada namanya andi-andi lumut di Kediri. Nah, di Jawa Tengah ada namanya ketoprak, tapi ketoprak Jawa Tengah beda dengan ketoprak Jakarta. Itu dulu lakonnya diambilkan dari heroik kepahlawanan, peradaban. Nah, belakangan saja diganti dengan sinetron yang tidak ada judul arah asal usulnya tadi. Nah, yang itulah caranya. Makanya tadi bagaimana untuk menjaga peradaban ini pentingnya sejarah. Sejarah. Poinnya adalah di sejarahnya. Bagaimana Nah, sejarah harus diajarkan begitu penting, tapi begitu tidak menarik. Agar sejarah menjadi menarik, harus dikonvert caranya mengajarkan. Menjadi seni, sastra, budaya. Makanya ketika sejarah ini dipotong dan diorak-arik, nah ini salah satu memutus tali sambungan peradaban dari generasi ke generasi berikutnya. Oke. Ya. Nah, karena itu cari, apalagi sekarang ini di Google atau di apa saja lah, juga mudah. Atau cari data-data sejarah. Karena seperti data itu berbicara pada zamannya. Sejarah percandian misalnya itu berbicara pada zamannya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Zamannya. Baik. Oke, Bante. Oke, itu dari Bante ya. Nanti dicari coba. Tadi siapa? Vincentia Melis sejarahnya ya. Sejarahnya tadi loh ya. Indonesia bukan sejarahnya Bante. Jangan salah cari sejarah. Oke, sekarang kita cari ke cari sampai kita beralih ke Mbak Nay. Gimana Mbak Nay? Menurut Mbak Nay ini cara mewariskan sejarahnya untuk anak-anak nih. Teknologi maju, milenial, generasi baby naik. Mbak Meli udah nonton Social Dilemma di Netflix belum? Atau teman-teman udah ada yang nonton Social Dilemma di Netflix? Kalau teman-teman nonton itu berbicara tentang pengaruh buruknya sosial media ya, gitu. Di bagaimana sosial media hari ini membentuk bukan hanya isi kepala publik gitu, masyarakat, tapi juga kemudian oh ya ada yang bilang tuh, Mas Firya Ngadiman, tapi juga kemudian membentuk situasi politik kita hari ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya Mbak Meli itu sangat valid gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa meneruskan atau mewariskan hal-hal baik lewat sosial media dengan situasi sosial media yang hari ini seperti itu. Kalau kita nonton si Social Dilemma itu benar-benar serem banget. Wow, panitia gerak cepat, mantap. Apa namanya? Di situ benar-benar digambarkan bagaimana kita itu diprogram untuk saling bukan saling ya, untuk kemudian terkotak-kotakan gitu. Nah, sehingga benar-benar pertanyaannya kemudian gimana caranya di tengah kondisi kayak gitu, sosial media kayak gitu, di tengah kondisi politik yang juga pada banyak bentuk malah tidak mendukung situasi jadi lebih baik misalnya gitu. Gimana kita bisa mewariskan hal-hal baik?
Tapi jangan salah, terlepas dari begitu banyaknya efek negatif yang mungkin bisa kita dapat dari sosial media, kita juga jangan lupa ada begitu banyak efek baik yang juga ditimbulkan oleh sosial media. Gerakan-gerakan hari ini menjadi begitu besar, itu karena itu juga karena bantuan sosial media. Sebagai perempuan, Mbak Meli pasti tahu gerakan #MeToo yang membicarakan pembelaan terhadap korban-korban pelecehan seksual, kejahatan dan kekerasan seksual di seluruh dunia. Awalnya di mana? Hanya di satu negara. Hari ini tanggal 8 Maret setiap tahunnya, itu sudah tahun ketiga mungkin ya, ketiga atau keempat, dunia itu merayakan Hari Perempuan dengan bersama-sama melakukan Women's March. Itu adalah marching atau protes terbesar di sepanjang sejarah dunia, karena satu dunia itu melakukan hal yang sama. Gimana bisa satu dunia melakukan hal yang sama secara serentak? Tentu dengan kekuatan sosial media. Hari ini seorang Greta Thunberg bisa membuat protes yang begitu besar, begitu masif untuk climate change. Seorang perempuan umur 16 tahun, dia mulai itu ketika dia umur 14 tahun, hari ini dia bisa bicara di mana-mana. Tentunya kekuatan sosial media. Seorang Malala Yousafzai bisa melakukan banyak perubahan, tentunya karena sosial media juga. Nah, intinya sebenarnya sosial medianya dia bisa jadi apapun, bagaimana kita memperlakukannya. Kita nggak punya pilihan bagaimana orang memperlakukan kita. Dalam artian gini, apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita, mungkin kita nggak punya kendalinya. Kalau mereka mau ngatain, mereka bisa aja ngatain. Tapi, bagaimana kita bereaksi, dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita keluarkan lewat sosial media kita, itu kita yang punya pilihan. Kita selalu punya pilihan untuk misalnya, narasi-narasi yang sekarang berkembang di sosial media kok banyak kan yang penuh dengan kebencian ya? Ya sudah, kalau gitu kita bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kita penuhi sosial media dengan narasi-narasi yang memunculkan kebaikan. Jadi kekuatannya ada di kita, pilihannya ada di kita. Kita yang bisa memilih untuk misalnya tidak menggunakan sosial media untuk kebencian. Tidak memberikan ruang-ruang untuk kebencian. Nah, itu kita yang punya pilihan. Kalau kita membuat pilihan-pilihan itu, maka kita akan memberikan warisan-warisan yang baik untuk setelah-setelahnya. Jadi kalau pertanyaannya kemudian gimana kita bisa mewariskan hal-hal yang baik? Begitu caranya. Ya kita lakuin yang terbaik. Ketika kita ngomongin soal keragaman kayak gini, ngomongin kebangsaan kayak gini-gini, banyak sekali yang ngomongin soal toleransi. Toleransi itu nggak perlu diomongin. Toleransi itu dilakuin. Kalau kita melakukan itu, kalau kita menjadikan itu sebagai habit, kalau kita menggunakan mind frame, kita boleh sepakat, kita perlu sepakat untuk tidak sepakat, bahwa nggak apa-apa buat saya untuk berbeda, semua boleh berbeda, dan nggak apa-apa, kita akan merayakannya. Maka saya rasa kalau kita menggunakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mewariskan hal-hal yang baik.